Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qala rahimahullah, termasuk daripada syarat seorang pendidik yang berhasil yaitu tawadhu' al-ilmi, bersikap rendah hati dalam masalah keilmuan. Disebutkan di sini al-i'tirafu bil haqqi fadilatun, mengakui terhadap satu kebenaran adalah merupakan fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah memberikan keutamaan tidak kepada semua hamba-hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sikap tawadhu, rendah hati dalam hal masalah keilmuan adalah merupakan syarat bagi seorang pendidik yang berhasil, merupakan syarat yang termasuk utama. Qala wa ruju'u ilaihi khairu min at-tamadi fil khata'. Fa'ala al-mu'allim an yata'assa bis-salaf as-salih fi talabihim lil haqqi wal id'an lahu idza tabayyana lahum anna al-haqq bi khilafi ma yuftuna aw ya'taqiduna. Termasuk dalam hal tawadhu ada rujuk kepada kebenaran itu sendiri, dan kemudian dia
menghilangkan ataupun melemparkan daripada kesalahan yang telah dia perbuat, memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dia perbuat. Dan seorang pendidik hendaknya dia meniru kepada salafus saleh, orang-orang terdahulu yang telah memberikan contoh keteladanan dalam masalah tawadhu, di mana mereka mendapatkan al-haq, kemudian menjelaskan kepada mereka tentang al-haq, hal-hal yang menyelisihi apa-apa yang telah dia fatwakan atau apa-apa yang telah dia yakini. Kemudian ternyata fatwa ataupun apa yang diyakini tersebut adalah sesuatu yang khilaf, menyelisihi syariat yang benar. Maka bagi seorang mu'alim, artinya yang mengajar, mendidik, tidak perlu kemudian untuk merasa malu memperbaiki diri, karena ini adalah bahagian daripada sikap tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang bersikap tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, bersikap rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala, illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah akan meninggikan dirinya. Ini adalah sikap tawadhu. Dan di sini Syekh Jamil Zainu memberikan contoh yang dinukil dari kitab Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil yang ditulis oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah, di mana Imam Malik radhiyallahu an bersikap rujuk dari fatwa yang telah dia dengar, dan kemudian memperbaiki apa yang menjadi pendapatnya selama ini. Qala Ibnu Wahab, sami'tu Malikan su'ila an takhlil al-asabi' rijlain fil wudu'. Ini perkaranya adalah ketika Imam Malik telah mendengar pertanyaan tentang menyela-nyelai jari pada kedua kaki, menyela-nyelai jari-jari pada kedua kaki di dalam wudu. Faqala laisa dzalika 'alan nas, yang demikian ini tidak mengapa. Artinya boleh saja seseorang meninggalkan perbuatan untuk menyela-nyelai jari jemari kaki kedua kakinya. Qala, kemudian Ibnu Wahab berkata, fataraktuhu hatta khaffan nas, kemudian aku tinggalkan Imam Malik sampai kemudian orang-orang itu meninggalkan beliau, artinya tinggal sedikit orang. Faqultu lahu, maka aku katakan kepada Imam Malik, indana fi dzalika sunnatun, kami memiliki sunnah tentang masalah menyela-nyelai jari jemari kedua kaki ketika berwudu. Faqala ma hiya, maka kemudian Imam Malik radhiyallahu anhu bertanya, apa sunnah tersebut? Faqultu haddatsana al-Laits Ibn Sa'ad ibn Luhay'ah wa Amr ibn al-Haris an Yazid ibn Amr al-Mu'afiri an Abi Abdurrahman al-Habali an Mastawridi ibn Shidad al-Qurashi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yadulluku bi khinsirihi ma baina asabir rijlain.
Sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap-usap dengan kelingkingnya apa yang diantara dua jari jemari dari kedua kakinya. Faqala, maka kata Imam Malik radhiyallahu an, inna hadzal hadis hasanun, sesungguhnya hadis ini hasan. Ini adalah pendapat Imam Malik. Bagaimana Imam Malik radhiyallahu an kemudian memperbaiki pendapatnya tersebut. Kemudian wa ma sami'tu bihi qat illa sa'ah, dan tidaklah aku mendengar hal itu kecuali saat itu. Thumma sami'tuhu ba'da dzalik yus'alu fayamaru bi takhlilil asabi. Kemudian setelah itu aku mendengar, kata Ibnu Wahab rahimahullah, setelah itu aku mendengar setelah ada kasus pemberitahuan ataupun pemberitahuan bahwasanya hal itu ada sunnahnya, maka Imam Malik memerintahkan kepada orang yang bertanya tentang masalah itu untuk menyela-nyelai jari-jari kakinya. Ini adalah sikap tawadhu dari Imam Malik radhiyallahu anhu. Orang sekali berbeliau ketika diingatkan bahwasanya itu adalah sunnah dan ada sunnahnya, maka beliau kemudian rujuk dari fatwa sebelumnya. Dan keteladanan yang demikian ini adalah sesuatu yang sangat terpuji sekali bagi seorang pendidik. Manakala dia memang keliru menyampaikan sesuatu yang semestinya dia menyampaikan secara benar, tetapi karena keterbatasan dia sebagai manusia, karena kekurangan dia sebagai manusia, maka ini adalah sesuatu yang biasa. Ditegur dengan baik-baik kemudian memperbaiki diri. Dan orang yang menegurnya pun tidak kemudian menganggap merasa lebih tinggi. Di sini pun orang yang menegurnya pun tawadhu pula. Bagaimana Ibnu Wahab rahimahullah menegur Imam Syafi'i, Imam Malik radhiyallahu anhu, hingga orang-orang itu nampak berlalu sepi, sampai orang banyak tidak lagi berada di depan Imam Malik. Demikian adab daripada menegur. Kemudian setelah itu memberitahu bahwasanya hal yang demikian ada sunnahnya. Maka Imam Malik kemudian rujuk karena hadis itu termasuk hadis yang sahih, diketahui dari para perawinya yang disebutkan oleh Ibnu Wahab rahimahullah tadi. Maka ikhwatiddin azakumullah, ini adalah gambaran bagaimana salafun salih memberikan contoh sikap tawadhu. Dan Imam Malik diberi pertanyaan sekian banyak, ada di antaranya yang tidak bisa dijawab. Wallahu a'lam. Ma adri. Kalimat ma adri adalah nisful ilm, setengah daripada ilmu. Ketika dia menyatakan saya tidak tahu, wallahu a'lam, nisful ilm. Ini menunjukkan sikap tawadhu. Dan hal yang demikian di dunia ilmiah adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang sehat, sesuatu yang perlu dibudayakan. Di mana seorang pengajar, di mana seorang pendidik, sebagai manusia tentu dia pun pernah ataupun suatu ketika akan melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan sesungguhnya diciptakannya manusia itu dalam keadaan lemah. Menyadari bahwasanya diri kita adalah memiliki potensi kelemahan, maka harus pandai-pandai mengatur diri. Jangan kemudian ditegur merasa terhina, atau juga yang menegurnya merasa tinggi hati. Tidak boleh seperti ini. Yang menegur dan yang ditegur sama-sama harus memiliki sikap tawadhu.
gitu. Ya. Kalaupun misalnya ditegur, ya, belum bisa menunaikan atau belum bisa melaksanakan apa yang menjadi bahan teguran tersebut, ya katakanlah, ya, doakan saya, mudah-mudahan saya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menunaikan, ya, syariat tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kemudahan kepada saya. Tolong doakan akhi, ya, biar saya bisa mampu melaksanakan apa yang antum nasihatkan kepada ana. Ya. Ini adalah sikap-sikap tawadhu. Ya, sikap-sikap tawadhu. Bukan kemudian dinasehati, aku kok dinasehati. Nah, ini sikap-sikap tinggi hati. Yang demikian ini adalah sesuatu yang tidak baik. Ya. Ya. Rasulullah SAW banyak sekali memberikan contoh, ya, tentang sikap tawadhu beliau. Ada seseorang bertanya kepada istri Nabi SAW, kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di rumah beliau kalau beliau berada di rumah. Ya. Maka jawab Aisyah radhiyallahu anha, beliau apabila berada di rumah membantu tugas-tugas kerumah tanggaan. Ya. Membantu tugas-tugas kerumah tanggaan, tugas-tugas domestik istilah orang sekarang. Apabila tiba waktu sholat, maka beliau pun keluar. Ini menunjukkan sikap tawadhu. Rasulullah SAW tidak merasa kemudian rendah dengan mengerjakan tugas-tugas domestik, tugas-tugas kerumah tanggaan tersebut. Ya. Bagaimana Nabi SAW mencuci pakaiannya sendiri yang terkena sperma, ya, terkena air mani. Oleh Nabi SAW dicucinya sendiri pakaian tersebut. Ini adalah sikap tawadhu. Ya. Kemudian dipakainya sholat, dan Aisyah radhiyallahu anha masih melihat pakaian tersebut masih basah. Gitu. Ini menunjukkan sikap tawadhu Nabi SAW. Ya. Jadi, ya, tidak akan kemudian orang itu merasa direndahkan dengan memiliki sikap tawadhu, dan tidak akan pula dihinakan, diremehkan dengan memiliki sikap tawadhu. Ya, karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, ya, tidaklah seseorang, ya, bertawadhu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala illa rafa'ahullah, kecuali Allah akan meninggikan dia. Ya. Yang kedelapan syarat daripada pendidik yang berhasil as-sidqu wal wafa'u bil wa'di, ya, jujur dan memenuhi janji, ya, menepati janji. Alal muallim ay yaltazim as-sidq fi kalamihi, dan hendaklah seorang pendidik dia harus bersikap jujur di dalam berbicara. Fa inna as-sidqa kulluhu khair, karena sesungguhnya kejujuran itu semuanya membawa kepada kebaikan. Ya. Seorang pendidik, ya, ini adalah sikap, ya, as-sidq, jujur, ya, mampu menepati janji, ya, untuk kemudian, ya, sikap ini, ya, menghiasi akhlaknya, ya, kemudian sikap jujur, ya, sikap, ya, menepati janji tersebut akhirnya akan menjadi, ya, sesuatu yang, ya, meningkatkan tingkat kesikohan, kepercayaan orang lain kepada dirinya. Ya. Banyak sekali orang-orang yang terjatuh karena hal-hal yang demikian ini. Artinya dia tidak memiliki sikap jujur tersebut.
Di sini hanya diberikan beberapa contoh, ya. Seorang guru yang ditegur oleh muridnya karena merokok, kemudian dibela oleh guru yang lainnya, ya. Yang demikian ini tentu akan menjadikan sesuatu yang tidak baik di hadapan anak didiknya, ya. Sesuatu yang salah, katakan saja salah, ya, ya betul salah, ya. Sehingga kemudian tidak, ya, menjadikan perkara itu sampai berlarut-larut, ya. Kadang kita ketika mengelola pendidikan, ya, kita bukan menghadapi anak didiknya saja, kadang menghadapi para wali santri, para wali murid yang terkadang mengkritisi keadaan kita. Wah, gimana sih ini lembaga pendidikan? Mainannya saja begini. Apa tidak ada yang bisa lebih baik mainannya buat anak-anak? Ya. 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 Ini pengalaman pribadi. Marah-marah datang ke sekolah, ya tinggal kita panggil, mari. Ya. Kita pun gak usah kemudian naik pitam membalas kemarahannya. Emangnya ambil saja tuh anakmu. Nah, gak boleh juga. Lebih bagus kita undang saja yang berkomentar kritis itu tadi, kita undang. Nah, mari Pak, silahkan. Ada masalah apa sebenarnya Pak? Itu mainannya. Kok seperti itu? Apa tidak ada yang lebih bagus? Jadi ya dijelaskan saja, anggarannya seperti ini, kami memang masih kekurangan. Sekarang solusinya bagaimana Pak? Kan enak tinggal melempar saja. Nah sekarang solusinya menurut Bapak seperti apa? Lebih baik kita belikan saja. Ini kan dananya segini. Udah nanti saya yang keluarkan. Nah, alhamdulillah. Itu banyak kejadian. Nggak hanya 1-2 kali masalahnya. Pengalaman ini perlu ditularkan. Seperti itu. Ini kurang ini kurang ini. Kan banyak orang tua yang kelihatannya kritis begitu. Anaknya ingin perfect, ya sempurna lah di tempat pendidikan kita. Ya kita tinggal panggil, solusinya bagaimana? Kami tidak punya dana, terus solusinya bagaimana sekarang? Kan tinggal ditantang begitu. Enak kan? Nah, kita tidak perlu marah-marah, tidak perlu kemudian kalau ini ambil saja anakmu, nggak usah lagi di sini, nggak perlu. Ditantang saja. Sekarang penyelesaiannya bagaimana? Kan begitu kalau kita cari penyelesaian kan? Nah, iya. Nah, sekarang dana kami nggak ada. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, itu biasanya rata-rata daripada dia malu kan, sudah marah-marah, sudah saya aja yang ini. Nah itu. Ya terus kita ingatkan, mudah-mudahan Bapak ikhlas. Ya, ya kan? Dia kan merasa malu, gitu-gitu kan. Ya, kita ingatkan, mudah-mudahan keikhlasan Bapak ini bisa berbuah, memberikan manfaat, barokah untuk anak-anak semuanya. Nah, kan enak kan? Jadi nggak perlu kok malu ya, nggak ikhlas ya, nggak perlu. Kita doakan mudah-mudahan ikhlas gitu. Langsung dia meluruskan niatnya, insya Allah seperti itu. Ya, jadi tidak perlu kita terpancing dengan permainan lawan. Ya, itu prinsipnya. Ya. Jadi itu pentingnya konseling itu seperti itu. Jadi yang dikonseling tidak perlu hanya anak, juga orang tuanya kadang-kadang. Ya. Sebab yang bermasalah kadang-kadang orang tuanya juga. Gitu. Jadi kita buat hubungan yang baik dalam masalah seperti itu. Ya. Karena namanya manusia bersifat lemah, ya. Banyak kekurangannya. Kalau kita tidak saling menutup, ya, kelemahan kita, ya, kita akan berada di dalam posisi masing-masing kita lemah. Sudah tahu kita lemah, kita saling mengorek kelemahan kita, itu yang berbahaya. Ya. Sudah tahu masing-masing diri kita lemah, kita saling mengorek kelemahan kita. Lebih baik tidak usah mengorek kelemahan kita, lebih baik kelemahan kita saling kita tutupi,
kan begitu. Dalam masalah kebaikan. Kemudian prinsip berikutnya, ini saya sengaja singkat-singkat saja. Situasinya sudah agak memanas. As-sabr, sikap sabar. Ala al-mu'allim yatahalla bis-sabri ala masyakil at-tullab wa ta'lim. Sesungguhnya seorang pendidik itu hendaklah menghiasi dirinya dengan penuh kesabaran, menghiasi dengan segala segenap kesabaran terhadap masalah-masalah anak didiknya dan masalah-masalah pengajaran. Di sini kita lihat ada dua masalah, di antaranya masyakil at-tullab, masalah anak-anak didik itu sendiri, kemudian masyakil at-ta'lim, masalah pengajaran. Masalah tullab sifatnya dua. Ada yang sifatnya intern, artinya berasal dari dalam anak didik itu sendiri. Dari dalam anak didik, mungkin ketika lahir dia mengalami kelainan-kelainan. Riwayat kelahirannya ada sesuatu yang perlu pengawasan khusus. Misalnya kita temukan anak usia 4 tahun, biasanya dia sudah mampu untuk melakukan lompatan seperti katak. Ternyata ada seorang anak disuruh lompat kok tidak bisa. Nah, seorang pendidik harus tanggap melihat keadaan seperti ini. Pasti ada sesuatu ini. Umumnya anak-anak yang lain bisa. Anak umur 4 tahun, 5 tahun bisa membuat lingkaran. Motorik halusnya bisa melakukan ini. Tapi ini kok begini-gini, nggak bisa. Terus kok jadi duren ini. Nah, misalnya itu. Ini berarti ada kelainan motorik. Maka segera dikonsultasikan kepada ahlinya. Kalau di Solo itu langsung kita rujukan ke YPAC itu tadi untuk pelatihan motorik. Anak usia misalnya 6 tahun atau 5 tahun sudah bisa menyebut R, tapi ini masih saja belum bisa menyebut R. Segera dirujukan, barangkali masih bisa diperbaiki keadaannya. Nah, itu pendidik yang tanggap terhadap keadaan-keadaan kelainan yang timbul dari intern pada anak itu sendiri harus segera tanggap. Jangan sampai kemudian berlarut-larut sehingga kemudian tidak tertangani dengan baik. Ini namanya ikhtiar manusiawi. Ba'dallah, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan-kebaikan, perbaikan-perbaikan yang selama ini kita inginkan. Ada lagi hal yang sifatnya ekstern. Jadi masalah anak itu bukan dari dalam diri anak, tetapi dari ekstern. Entah dari ayahnya, entah dari ibunya. Ada anak yang usia tarbiyatul atfal, ibunya yang jadi masalah. Kenapa? Nggak tahu motivasinya, apakah biar anaknya dikatakan keren atau apa. Sekolah TK dibawain HP, gitu. Nggak umum kan? Gitu. Sudah diperingatkan ibunya, tolong jangan anak dibekali HP. Nggak baik untuk yang lainnya. Wah, ini memang Ahmadnya yang pengen dan ini itu ini. Padahal selidik punya selidik, mana sih anak sekecil ini pengen seperti ini. Di sini juga nggak dimain-mainkan. Ternyata yang jadi problem itu adalah ibunya. Memang ternyata ibunya lebih anak-anak daripada anak-anaknya itu sendiri. Gitu. Jadi akhirnya kita harus menyadarkan ibunya. Ini faktor ekstern. Faktor ekstern mungkin cuaca, mungkin yang lain-lainnya sehingga menyebabkan anak merasa terhambat di dalam melakukan istilahnya tumbuh kembang dalam melakukan pendidikannya, sehingga tidak ini.
Ya, permasalahan-permasalahan yang seperti ini harus segera ya, kita cermati. Ya. Ya. Ada kalanya anak tidak mau di pesantren, tidak mau dipondokkan, ternyata mbahnya, ya, mbahnya ikut campur. Banyak kasus-kasus seperti ini. Jadi akhirnya bukan kita nangani anak, tapi nangani, ya itu dia. Ya, nangani yang sudah syebeh-syebeh ini. Ya, ini lebih sulit lagi. Karena dia pengalamannya lebih banyak daripada kita, makan asam garamnya lebih banyak, gitu, daripada kita. Ya. Nah, sehingga disinilah perlu kesabaran ya, menghadapi masyakil yang seperti ini. Ya, mungkin kalau di perkotaan ya jaranglah kejadian. Tapi kalau di daerah di mana tingkat keluarga itu kan keluarga besar, ada mbah, ada anak, ada cucu, ada buyut, itu kan biasanya masih ada satu rumah besar. Kan keterikatan emosional keluarga itu kan dekat. Nah, begitu anaknya dipesantrenkan ke salafiyin, wah ini sudah ribut. Kok nggak dimasukkan ke SD, gitu. Kok nggak dimasukkan ke SMP, kok ke pondok? Mau jadi apa? Masuk pondok mau jadi ustadz, nanti miskin. Gitu. Kan begitu. Ya kita belajar dulu sebelum saja sudah dibentuk kok pola pikirnya. Kan begitu. Di dalam dulu sudah itu al-mudarrisu faqirun, at-tabibu at-tabibu ghaniyun. Kan gitu? Iya tidak? Ada kalau nggak itu di bagian akhir-akhir Durusulullah itu. Ya memang sudah dibentuk pola pikirnya seperti itu. Kalau jadi guru, jadi ustaz, itu jadi fakir gitu kan. Kalau jadi dokter itu bakal kaya. Ya, pantas kalau orang tua mau jadi apa? Mau ceramah, dakwah sana sini. Nah, itu orang awam melihat. Dan itu biasanya goyah. Begitu. Nah, anaknya dimasukkan ke pesantren, ya, masa depan suram. Begitu. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Ya. Tentu pandangan kita tidak seperti itu. Ya. Kita menginginkan hal-hal yang terbaik untuk anak kita. Ya. Yang terbaik untuk anak kita ya, anak dibekali agama. Anak itu adalah investasi bagi kita, tabungan bagi kita. Ya. Ketika kita sudah wafat, meninggal dunia, ya, mudah-mudahan anak kita yang soleh mendoakan. Ya. Sampai ada diriwayatkan dalam sebuah hadis, kenapa derajatmu naik terus di surga? Ya. Karena istighfar dari anaknya, karena permohonan ampun dari anaknya. Ya. Ya. Kalau anaknya tidak soleh, manalah mungkin ya, memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Ya. Nah, yang kita inginkan seperti itu. Di tengah kita sudah tidak lagi beramal karena sudah wafat, ya, anak kita masih terus mendoakan kita. Investasi, ya, gitu. Ya. Dan menjadi dai, ya, menjadi mudarris, pengajar di pondok pesantren bukan sesuatu yang hina. Ya. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Maka ikhwah fillah azakumullah, ya, sikap sabar, ya, masyakil, ya, pada tulab, anak didik kita ini harus kita sikapi dengan kesabaran. Wa tawassaw bis sabr, dan hendaklah ciri daripada orang yang tidak merugi itu adalah saling bersikap sabar, menasihati dalam hal kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dengan salat dan sabar. Ya, mohonkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat dan sabar. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sabar. Ini masyakil dari sisi, ya, talib, penuntut ilmu. Ya.
Dari sisi at-ta'lim, masyakil yang lainnya banyak, ya, kurikulumnya. Ya, kalau kita mau berbicara masalah pelajaran, kurikulum banyak sekali masalah. Ya, kita belum punya kurikulum yang baku, nasional, salafin, ya, PSSI, Persatuan Salaf Seluruh Indonesia misalnya, gitu kan? Punya kurikulum yang bisa diterapkan di beberapa daerah, kita belum punya. Ya. Kalaupun ada, kadang-kadang tidak bisa. Di satu daerah mungkin cocok, di daerah yang lain tidak bisa. Kenapa? Ya, karena masing-masing satu daerah mungkin SDM-nya lengkap, di daerah lain SDM-nya, pengajarnya masih kurang. Akhirnya tidak bisa menerapkan kurikulum ini secara sempurna, begitu. Ya. Kemudian juga di dalam memberikan tafsir, mengajarkan metode mengajarkan apa yang ada, misalnya kita membuat buku modul, belum tentu modul yang dilakukan di pesantren ini bisa dilakukan di pesantren yang ini. Kenapa? Ya, di sini pesantren sini pengajarnya belum mengetahui teknik cara mengajarkan kitab tersebut. Akhirnya terjadi kesenjangan. Banyak faktor-faktor yang kita harus, ya, di situ timbul masalah ketika kita melaksanakan misalnya modul-modul atau kurikulum dan lain sebagainya. Ya, sehingga kadang-kadang akhirnya, ya, sering kejadian Ustadz ngajar pakai modul dari pesantren mana. Begitu diajarkan, ya, 2, 3, 4 kali pertemuan sudah selesai. Besoknya anak-anak kok di luar terus. Ada apa ini? Ya, materinya habis Ustadz. Wah, ini. Jadi tidak melakukan pengembangan, tidak melakukan membuka marojek yang lainnya, referensi yang lainnya, tidak. Jadi apa yang ada di modul diajarkan habis, sudah selesai. Ya. Nah, akhirnya anak jam pelajaran berikutnya sudah tidak ada lagi pelajaran. Ya, ini kasus, banyak sekali kasus, ya, yang seperti ini. Ya, selesai sebelum waktunya. Ya. Maka ini salah satu bentuk dalam hal masalah pengajaran, ta'lim. Ya. Belum nanti kita, ya, selain dari segi misalnya kurikulum, ya, ada teman kita, ya, guru, sesama pendidik, ya, itu pun harus ta'awun. Ya. Sulit kalau tidak ta'awun. Ya. Kadang-kadang ada salah paham. Yang satu membela anak, yang satu guru atau pendidik yang lain merasa anak ini salah, yang satu membela. Ya, ini pun terjadi, ya, perbedaan-perbedaan seperti ini. Nah, hal-hal yang demikian ini perlu kesabaran. Ya, sabar saja. Ya, sambil kita terus menelusuri permasalahannya untuk dicari penyelesaiannya. Qala rahimahullah wazifatul muallim, ya, tugas daripada seorang pengajar. Inna wazifatul muallim la taqifu 'inda hasar ad-nighah at-tullabi bil ma'lumati, ya, fahasiba, bal yatazawazuha ila tarbiyati syamilati, ya, taqumu ala tasfiyatil aqaid, ya, was-suluk. Tugas daripada seorang mu'alim, ya, tidaklah semata atau cukup mengisi ke benak otak daripada murid-muridnya, ya, bil ma'lumat, dengan berbagai pengetahuan, tidak cukup. Ya. Fahasiba, kemudian merasa cukup setelah itu. Ya. Bahkan dia harus lebih daripada itu, ya, dalam rangka untuk memberikan tarbiyatis samilah, yaitu untuk pendidikan yang lebih sempurna. Ya, jadi mendidik itu bukan semata-mata transfer ilmu itu tadi. Ya, masukkan pelajaran ke otak sudah selesai. Ya, tidak. Ya, makanya saya tadi katakan indikator pendidikan berhasil bukan semata anak itu banyak hafalan. Tidak. Ya.
Tetapi anak bisa menunaikan amalan-amalan, ya, ibadah-ibadah. Ya. Kita lihat misalnya anak cara berwudunya seperti apa, sudah betul sesuai dengan tuntunan sunnah atau tidak. Itu kita lihat, ya, indikatornya. Oh, ternyata bagus, anak ini berwudunya sudah betul, berarti pengamalannya bagus. Ya. Jadi aspek kognitifnya ada, gitu. Aspek afektifnya juga ada, aspek psikomotoriknya dalam hal ini berwudu dengan melakukan gerakan-gerakan yang betul juga ada. Berarti bagus. Nah, itu. Ya. Kognitifnya, hafalannya, ya, dalilnya dan seterusnya. Nah, itu. Motoriknya dalam hal wujud perilaku. Ya, berwudunya bagus tata caranya. Itu berarti sudah berhasil ditanamkan ilmunya, ya, seperti itu. Maka ya, tidak semata-mata hanya mengisi otaknya saja, tidak. Tapi bagaimana mempraktekkan hal tersebut. Maka untuk anak-anak, ya, pelaksanaan dengan cara yaitu melakukan habituasi, pembiasaan, ya, yang sifatnya mudawamah, terus menerus, mustamirah, terus menerus, ya, berkesinambungan, itu perlu sekali. Seperti anak kecil dididik terus salat berjamaah, tiap adzan berjamaah, tiap adzan berjamaah, tiap adzan berjamaah, tiap adzan berjamaah. Ini pendidikan yang bagus, yaitu yang sifatnya membiasakan, ya, sifatnya membiasakan. Demikian juga makan dengan tangan kanan, itu sebuah kebiasaan, dibiasakan. Akhirnya lama-lama terbiasa, ketika dia makan dengan tangan kiri, lupa misalnya, dia merasa sesuatu ada yang aneh. Ya, itu pendidikan. Ya. Taqumu ala tasfiyatil aqaid was-suluk, ya, dalam rangka untuk menegakkan tasfiyah, membersihkan berbagai keyakinan dan perilaku, mimma yunafid din al-qawim, yang akan menafikan daripada agama yang lurus tersebut. Fa'ala al-mu'allim an-najih ay yaj'ala kalam tullabi wa sulukihi fil fasli mustamadan min al-madi an-nabawi as-sahih. Hendaklah, ya, atas seorang mu'alim yang berhasil menjadikan, ya, pembicaraan, ya, artinya perkataan daripada anak didiknya, perilaku mereka, ya, hendaklah sesuai dengan minal hadi an-nabawi as-sahih, berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, katakanlah jika kalian mencintai Allah, ya, fattabi'uni, ikutilah aku, ya, ikuti aku, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintaimu, mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Maka seorang mu'alim, pendidik yang berhasil menjadikan setiap ucapan daripada anak didiknya, perbuatan anak didiknya, ya, secara rinci, terperinci, bersandarkan kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wasiratul Rasul sallallahu alaihi wasallam tadullu ala annahu kana
murabbiyan hakiman wa mualliman, mursyidan wa nasihan, wa ra'ufan, wa mahbuban, wa mukhlisan. Dan di dalam sirah Nabi, sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sosok figur murabbiyan, seorang sosok pendidik, hakiman yang bijak, mualliman yang memang betul-betul dia adalah seorang pengajar, berilmu, mursyidan, dia seorang pembimbing, wa nasihan, dia seorang yang memberi nasihat, wa ra'ufan, dan dia seorang yang lemah lembut terhadap anak didiknya, wa mahbuban, dan seorang yang mencintai, wa mukhlisan, dan orang yang ikhlas di dalam beramal. Ini adalah sikap kepribadian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dari sirah inilah kita akan seorang pendidik itu hakiman, bijak, dalam memutuskan perkara. Anaknya bermasalah, tidak segera main hukum, tapi ditelusuri apa masalahnya, kan begitu. Banyak kasus yang anak temukan di pondok-pondok, terutama usia-usia anak-anak usia SD, itu kasusnya misalnya kasus agresivitas. Jadi anak suka menyerang temannya. Kalau pendidik yang asal melihat di atas permukaan saja, artinya yang nampak lahir saja, anak itu segera dihukum karena sudah memukul temannya, kisos istilahnya. Gitu. Tapi bagi kita yang mendidik, dilihat masalahnya. Kenapa anak ini kok tiba-tiba berubah perangainya, agresif, suka melakukan penyerangan kepada temannya. Akhirnya dipanggil, ditanya, kenapa? Selidik punya selidik, ternyata dia cuma rindu ayah ibunya. Lah kenapa kok dengan rindu kepada ayah ibunya kok sampai menyerang temannya? Itu hanya sekedar untuk menarik perhatian dari ustadznya. Jadi belum tentu anak nakal itu karena nakal, asli murni nakal, belum tentu. Bisa jadi kenakalannya itu cuman caper saja, cari perhatian. Itu bisa jadi. Itu, karena ingin diperhatikan. Kenapa ingin diperhatikan? Ya karena pondok ini kan musyrifnya kurang. Satu ngawasi 20 anak. Gak mungkin kan sehari harus diperhatikan satu persatu. Gitu. Selidik punya selidik, ternyata anak ini kalau makan suka mogok. Oh ternyata kesulitan. Ya itu ternyata masalahnya kangen dengan keluarganya. Nah kenapa kok kangen dengan keluarganya? Ya itulah, ayahnya, ibunya punya kesibukan. Meskipun punya HP 5 di rumahnya masing-masing, tapi tidak digunakan untuk menghubungi anaknya. Gitu. Ya seperti akhirnya seperti anak buangan, kan begitu. Tidak ada perhatian. Padahal masa anak-anak itu perlu perhatian. Jangan dikira usapan kita ke kepala anak itu tidak bermakna. Anak kita kalau diusap, dielus, itu jangan dikira itu tidak memiliki makna. Bagi anak itu besar sekali pengaruhnya. Bagi kejiwaan anak besar sekali usapan seorang ayah, usapan seorang ibu ke tubuh atau kepala anaknya. Itu besar sekali pengaruhnya. Sama besarnya ketika kita notok kepalanya, itu sama. Artinya
membekas. Ya, kalau notok ya membekas, wah ayah kok galak gitu kan, membekas, memberikan citra ya seorang ayah monster gitu. Itu. Tapi kalau usapan, elusan, memberikan citra, aku disayang sama abiku, aku disayang sama umiku. Ya, itu. Anak kan ya seperti kita, kalau kita sudah dewasa, sudah tua ini kan kadang-kadang ingin manja-manjaan juga kan. Sama anak kecil juga ingin dimanja juga. Ya, apalagi yang masih usia 6 tahun, 7 tahun. Kadang-kadang kita pangku saja senang juga dia. Ya, kadang-kadang kita ajak. Ya. Sebetulnya perhatian untuk anak itu tidak perlu yang mahal-mahal. Ya, pulang kerja ditelepon, ya, Ahmad, Abi mau pulang, pengen dibelikan apa? Nah, kan sebetulnya itu bentuk perhatian. Bentuk perhatian saja. Enggak dibelikan apa-apa. Ya sudah, kalau gitu Abi nanti pulang enggak bawa oleh-oleh ya. Jangan minta loh. Nah, sebetulnya ringan saja. Itu hanya bentuk perhatian. Nah, sama ya, anak, istri kita juga seperti itu. Istri kita itu akan perasaannya melambung kalau kita katakan, ya, sayang mau titip apa? Ini mau pulang ini. Mau bakso atau mau apa? Wah, itu melambung, enggak usah lah. Abang datang selamat saja saya sudah bersyukur sekali. Kan begitu. Nah, itu sebetulnya perhatian. Ya, perhatian, membesarkan hati itu kan perlu. Ya, sehingga orang kemudian senang, ceria dan segala macam. Ya, sama seperti anak-anak juga seperti itu. Ya, kalau anak-anak sedang temannya makan, dapat oleh-oleh, kiriman paket dari orang tuanya, terus yang ini tidak, lantas gimana perasaan kita? Sama. Nah, pendidik yang berhasil harus cepat menangani hal yang seperti ini. Besarkan hatinya. Kamu belum dapat kiriman paket ya? Belum. Ya insya Allah nanti tak teleponkan ya abimu biar ngirim paket ke sini lebih besar dari itu. Oh iya, dibesarkan dulu saja hatinya. Karena memang sedang menghadapi situasi apa? Situasi yang dimana temannya sedang dapat paket. Besarkan hatinya, optimiskan ya, keadaan jiwa anaknya. Ya, meskipun nanti orang tuanya tidak ngirim paket, ya tidak masalah karena paket ini sudah habis. Kan jadi sama-sama nggak punya paket, tidak masalah. Gitu. Tapi pada waktu terjadi peristiwa itu, besarkan dia supaya jangan kecil hati. Kok abiku nggak memperhatikanku? Kok abiku tidak mengirim paket? Nggak seperti temanku ini. Ya, setiap saat ada paket, gitu kan? Nah, itu hal-hal yang seperti ini kita harus tanggap, harus cepat. Karena nanti akan mengalami ya, yaitu tadi perubahan-perubahan kejiwaan. Aku kok nggak disayang sama abiku ya. Nah, timbul perasaan-perasaan seperti itu. Aku kok nggak disayang sama abiku, nggak seperti temanku, selalu dapat paket, gitu. Akhirnya apa? Kasih sayang itu identik dengan paket, gitu. Jadi petugas paket itu petugas pemberi kasih sayang, gitu. Ya, selalu, gitu. Ya. Ini saya ungkapkan demikian fakta kejadian-kejadian ada semacam itu. Ya kita maklum lah, namanya keluarga ikhwah kan ada yang memang diberi kelebihan rezeki oleh Allah, ada juga yang tidak. Nah ini akibatnya nanti kalau satu dapat kiriman paket, satu tidak. Ini kalau terjadi ya perasaan-perasaan terus demikian, akhirnya apa? Khawatir timbul. Ya, nanti ada pencurian, ada apa? Nah, ke sana dia larinya. Dia senang mengambil barang orang, dia ini. Karena itu tadi. Ini khawatir terjadi seperti itu. Sama seperti anak yang kita kekang uang jajannya. Ya. Anak yang kita kekang uang jajannya, tidak diberi uang jajan. Akhirnya dia akan mencari uang orang lain. Ini yang berbahaya. Gitu. Ini yang berbahaya. Ya. Beberapa kasus seperti itu. Jadi tipe keluarga inginnya irit, padahal medit. Gitu. Artinya bakhil untuk anaknya sendiri, tidak mau memberi uang jajan. Lah namanya kebutuhan anak semakin besar, ya,
Kan kebutuhan semakin ada, semakin kebutuhan ini, butuh ini, butuh ini. Akhirnya apa? Ya itu tadi di pondok misalnya terjadi waliyadzubillah yang seperti ini. Itu hal-hal yang demikian harus diantisipasi. Perlunya aktif pengurus pondok menghubungi orang tua untuk membuat janji nelpon dengan anaknya di pondok dan seterusnya. Itu penting. Itu sebagai bentuk perhatian. Dan Rasulullah SAW memperhatikan sekali kepada anak kecil. Ya Aba Umar, ma fa'ala ala Nugair. Ini adalah bentuk perhatian. Rasulullah SAW bertanya tentang Nugair, burung, tentang burung yang sudah mati. Rasulullah bercanda dalam keadaan anak kecil ini sedih, burungnya mati. Oleh Rasulullah SAW dicandai. Ini adalah bentuk perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil ini. Inginnya dibesarkan hatinya, inginnya tersenyum, inginnya diceriakan, tidak larut dengan kesedihan karena burungnya mati. Ya seperti itulah kurang lebih kita menghadapi anak-anak. Asar jam. Qala fa'ala al-mu'allim ayyat tasifa bihadhihi al-awsaf, maka atas seorang mu'allim hendaklah dia memiliki sifat-sifat sebagaimana disebutkan di atas, sikap hakiman, sikap mursyidan, sikap nasihan, raufan, dan seterusnya. Memiliki sikap-sikap yang demikian ini. Wala siyamal ikhlas, terutama adalah sikap ikhlas. Hendaklah dia bersikap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mendidik ini bukan dalam rangka untuk mendapatkan materi, untuk mendapatkan dunia, tetapi betul-betul ini adalah dalam rangka ibadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala mendidik ini. Penting sekali menanamkan sikap ikhlas ini. Begitu anaknya berhasil, Masya Allah, Ustadz, terima kasih, anak saya sudah menyelesaikan hafalan Qur'annya. Ya Pak, semua ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun saya cuma bisa mengarahkan, semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah, jaga keikhlasan di dalam hati. Jangan kemudian dipuji membumbung setinggi langit kemudian lupa daratan. Ini berbahaya. Mantapkan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pahalanya besar. Apalagi kadang-kadang namanya pondok salafin kan, dengan tingkat ekonomi salafin yang berbeda-beda juga. Ada yang lancar syahriahnya. Syahriah itu bukan semata-mata untuk ustadznya, untuk makan sehari-hari dari anaknya sendiri kan gitu. Ada yang tidak lancar, ada yang setengah lancar, ada yang sangat tidak lancar sekali. Kalau saya mengatakan tidak pernah bayar kan nggak tega gitu. Jadi seperti itu, bermacam-macam. Maka ikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala pendidiknya juga ikhlas, kita sebagai orang tua juga ikhlas. Tidak ada artinya uang 200-300 ribu ketika kita melihat anak kita berlari ke masjid saat azan dikumandangkan. Tidak ada artinya 300 ribu itu. Subhanallah, melihat anak kita sudah cepat bisa pergi ke masjid, melihat anak kita di rumah, bukannya menyanyi balonku ada 5 seperti anak tetangga, tetapi anak kita melantunkan
ayat-ayat Al-Quran, melantunkan doa-doa. 300.000 itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kemampuan anak kita seperti itu. Tidak ada artinya 300.000 itu. Ketika anak kita, aku mau bantu ya, Umi, aku mau nyapu ya. Tidak ada artinya 300.000 itu. Dengan keadaan anak yang sudah terbiasa dilatih untuk birrul walidain, tidak ada artinya. Ya. Meskipun bagi sebuah keluarga mungkin 300 itu sangat berarti. Ya. Terbukti dengan banyaknya SPP macet. Banyak ini. Pernah pertemuan se-karesidenan itu, semua rata-rata laporan pondok macet. Tapi ya alhamdulillah salafiyin tetap jalan. Ya, meskipun banyak yang istilahnya biaya pendidikan gratis, tapi tetap jalan. Alhamdulillah. Ya, atas pertolongan Allah semuanya bisa jalan. Hampir setengahnya bahkan tidak membayar, tapi tetap bisa jalan. Ya, ini subhanallah. Ya, kalau bukan karena pertolongan Allah mungkin tidak mampu kita menyelenggarakan pendidikan. Tapi walaupun pelan terus. Ya, disinilah memang perlu nafas panjang. Yaitu tadi kesabaran itu tadi. Ya, pendidikan kita berbagai macam masalah selalu saja ada. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Katanya ba'da asar mau dilanjutkan lagi. Masih sanggup nggak? Saya khawatir antum pulang kemalaman sampai rumah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.